Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya al-haditsus sadis wal arba'un, hadis 46, wa an Abi Hurairah radhiyallahu lahu wa li ummihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para wanita muslimat, janganlah meremehkan seorang tetangga kepada tetangganya meskipun hanya kaki kambing, ya. Firsin itu telapak kaki, ya, bukan kaki tapi apa? Telapak kaki kambing. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini di sini mestinya ada tambahan, ya, yaitu riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad bahwasanya Hasan Al-Basri itu mengatakan tetangga itu jumlahnya adalah 40 rumah. Maksudnya 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang kita, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Nah, ini perkataan Hasan Al-Basri, bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menurut guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa definisi tetangga yang dimaksudkan dalam hadis ini maupun hadis-hadis yang lain tidak harus 40 rumah, ya, tapi sesuai dengan adat, ya. Kalau zaman dulu karena memang orangnya masih sangat sedikit sehingga tetangga itu didefinisikan yaitu 40 rumah. Nah, sekarang sudah padat penduduk, maka mungkin yang dimaksud tetangga itu satu RT misalnya. Ya, memang RT luar itu juga tetangga, tapi tetangga lebih jauh lagi. Baik, itu masalah tambahan yang ada pada hadis ini, yang mungkin ini belum tertampil di buku saya. Mudah-mudahan di buku antum sudah ada, ya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para wanita untuk meremehkan pemberian dari tetangganya. La tahqironna, jangan meremehkan. Ini ada dua makna, ya. Makna pertama, seorang tetangga ketika diberi oleh tetangganya satu telapak kaki kambing, nah ini hendaklah dia menerima, ya. Jangan mengatakan, kenapa kamu beri seperti ini sesuatu yang remeh, jangan berikan kepada saya. Nah, ini menyakiti hati tetangga yang memberikan. Nah, dia sudah bagi-bagi, yang dia punya cuma itu, ya dia bagi, nggak ada masalah, terima saja, alhamdulillah, jazakumullah khairan, didoakan. Makna yang kedua, la tahqironna, jangan meremehkan, maksudnya seseorang yang ingin memberikan kepada tetangganya yang dia hanya memiliki sesuatu yang remeh, maka dia jangan meremehkan sesuatu tersebut. Memang dia hanya bisa memberikan, ya udah berikanlah. Jangan remehkan apa yang Anda punya untuk Anda berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan kata-kata firsinasyat, ya, telapak kaki kambing, ini maksudnya adalah mubalaghah, untuk menunjukkan bahwa sedikit apapun kalau itu yang Anda bisa berikan, nggak ada masalah, berikan saja. Jadi jangan meremehkan apa yang kita punya apabila memang kita hanya memiliki sedikit tersebut. Nggak ada masalah diberikan kepada yang membutuhkan. Itu maksudnya, ya. Maka ada dua makna di sini. Kemudian hadis terakhir, al-haditsus sabi' wal arba'un, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu, seorang istri itu, li akhiri azwajiha, menjadi milik suami terakhirnya. Maksudnya nanti di dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini ada ceritanya, ya. Abu Darda ini punya istri Ummu Darda yang pertama, yaitu sahabat Nabi SAW, dan memiliki istri yang kedua Ummu Darda dari kalangan tabi'in. Nah, ketika Abu Darda ini sudah tua, dia mengatakan kepada istri yang kedua, Ummu Darda yang kedua, yang dari tabi'in ini, wahai Ummu Darda, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Maka ya terserah kamu mau menikah setelah saya mati atau tidak menikah, terserah. Tapi sabda Nabi seperti ini. Nah, maka Ummu Darda dia berjanji kepada Abu Darda, saya tidak akan menikah lagi setelah Anda wafat, ya. Kenapa? Saya tidak mau kecuali bersama engkau saja. Nah, maka akhirnya setelah Abu Darda wafat, Ummu Darda ini karena masih muda, karena Ummu Darda ini sebenarnya anak yatim yang dipelihara, bukan dipelihara, ya, dirawat oleh Abu Darda. Nah, ketika Ummu Darda sudah dewasa, kemudian dinikahi oleh Abu Darda yang merawatnya. Dan seperti ini nggak ada masalah, ya, merawat anak yatim kemudian dinikahi sendiri, nggak ada masalah. Nah, setelah dinikahi oleh Abu Darda, kemudian menjadi ulama besar Ummu Darda ini, maka beliau menarik, ya, selain cantik masih muda juga pintar. Maka ketika Abu Darda wafat, dilamar oleh Muawiyah radhiyallahu anhu.
Maka ketika Muawiyah melamarnya, Ummu Darda mengatakan, mohon maaf, saya sudah berjanji kepada Abu Darda dengan sebab sabda Nabi SAW ini, saya tidak menikah lagi. Maka Muawiyah mengatakan, alaiki bis-shaum, kalau begitu hendaklah kamu perbanyak puasa, karena bisa menahan syahwat seseorang. Tapi hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain. Qultu, saya katakan, wa amma hadis, adapun hadis, innaha tukhayyar, bahwasanya wanita itu akan disuruh memilih oleh Allah. Fatakhtaru, lalu dia akan memilih ahsanahum khuluqa, suami yang paling bagus akhlaknya. Farawahu Tabarani, maka itu hadis riwayat Imam Tabarani, tapi dalam sanadnya ada rawi bernama Sulaiman bin Abi Karimah, dan dia didhaifkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Adi. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Haythami rahimahullahu taala. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam walhamdulillahi 'alan ni'am. Jadi ringkasnya, hadis yang mengatakan bahwa wanita itu disuruh pilih dan dia akan pilih yang paling bagus akhlaknya, ini hadis dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang dijadikan hujjah adalah hadis yang pertama. Tapi saya harus jujur juga bahwa sebagian ulama mengatakan hadis pertama itu juga bermasalah sanadnya. Nah, anggaplah misalnya dua-dua hadis ini sama-sama sahih, anggaplah. Sebenarnya bisa dikompromikan, yaitu bahwasanya hukum asal kalau seorang wanita itu menikah lagi setelah suaminya mati, dia akan bersama suaminya yang terakhir, kecuali apabila dua suaminya ini akhlaknya beda. Kalau akhlaknya rata-rata ya, maka dia akan bersama suami terakhir. Tapi kalau akhlaknya beda, yang satu sangat lemah lembut atau bagus akhlaknya terpuji, satunya lagi sangat kasar, suka pukul dan sebagainya. Nah, di sini nanti dia disuruh memilih dan dia akan memilih suami yang paling bagus akhlaknya, wallahu alam bissawab. Dan sampai di sinilah sudah selesai kita membahas kitab ini, dan di akhir saya tuliskan ijazah, ajaztu man sami'a minil kitab bi riwayatihi anni. Saya ijazahkan kepada siapapun yang telah mendengar dari saya kitab ini untuk meriwayatkannya dari saya. Wa usihi ay yaqra'ahu 'alal muslimin li naf'ihim. Saya wasiatkan supaya dia bacakan kepada umat Islam untuk memberikan manfaat kepada mereka. Tentu saja bagi yang sudah mampu membacakannya. Wa ayyastaghfirali wa liwalidayya wa limasyayikhi. Juga untuk memintakan ampun untuk saya dan kedua orang tua saya, Ustaz Abu Abdillah dan Ibu Khuzaimah. Dan juga untuk guru-guru saya wal muslimin dan seluruh umat Islam. Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka dan rahmati mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita tampilkan fadilah memintakan ampun untuk seluruh kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Barang siapa yang memintakan ampun untuk seluruh mukmin dan mukminah, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Allah catat baginya pahala sejumlah mukmin dan mukminah yang ada. Hadis riwayat Tabarani sahih. Kemudian wasiat berikutnya, wa ayyukthira minat tahmid. Hendaklah memperbanyak tahmid, wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya inna afdala ibadillah yaumal qiyamah, sesungguhnya hamba Allah yang paling utama pada hari kiamat adalah al-hammadun, orang-orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Maka apapun kita terima dengan baik dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu musibah kita ucapkan alhamdulillah, apalagi nikmat juga kita ucapkan dengan alhamdulillah. Adapun salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti akan paling dekat posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilah. Siapa yang paling dekat, paling banyak salawatnya, dia paling dekat derajatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, dan ini dihasankan oleh Imam Tirmizi meskipun Albani mendhaifkannya. Wa yakhtimal Qur'an fi kulli syahrin marrah 'alal aqall. Saya wasiatkan juga menghatamkan Quran setiap bulan satu kali minimalnya. Terutama bagi yang lancar-lancar, sangat mudah sekali untuk membaca Quran satu bulan khatam. Karena baca Quran bagi yang lancar satu juz itu cuma perlu 30 menit. Sangat mudah bagi kita menghatamkan membaca Quran dalam 30 menit.
kita sudah berapa menit baca WA, baca Facebook dan sebagainya, ya, lebih dari kita baca Quran. Karena itu minimal ya 1 bulan khatam. Wa bi rak'ataini indal khuruj minal manzil wa dukhulihi. Juga 2 rakaat sebelum keluar rumah dan juga ketika masuk rumah. Wabillahi taufik nih. Nah, wasiat terakhir ini berkaitan dengan Covid ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tamna'anika idza kharajta min manzilik." Kalau kamu keluar rumah, fasholli rak'atain. Silahkan salat dulu 2 rakaat sebelum keluar rumah. Tamna'anika makhrajas su', akan menjagamu dari keburukan. Wa idza dakhalta ila manzilik, demikian juga kalau masuk rumah, fasholli rak'ataini, salatlah lagi 2 rakaat. Tamna'anika madkhalas su', akan menjagamu dari keburukan. Jadi selama di luar rumah dijaga, selama dalam rumah juga dijaga. Ini sangat penting ketika masa Covid begini, supaya kita keluar rumah, aktivitas selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan derajatnya adalah hasan. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.